Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis mekanisme autentikasi face unlock pada smartphone, Android, dan iPhone. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Nula Sudantika dengan NIM F5212431 akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengambil studi kasus ini. Keamanan data pengguna smartphone sangat penting. Metode autentikasi tradisional seperti PIN atau pola sering dianggap kurang aman. Oleh karena itu, muncul teknologi face unlock yang menggunakan wajah pengguna sebagai kunci akses. Sistem ini lebih cepat, praktis, dan mulai banyak digunakan di perangkat Android dan iPhone untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistem. Face Unlock adalah sistem autentikasi biometrik yang mengenali wajah pengguna untuk membuka perangkat. Teknologi ini memindai dan mencocokkan fitur wajah dengan data tersimpan, menawarkan cara cepat dan praktis tanpa kata sandi. Face ID di iPhone lebih aman karena memakai sensor 3 dimensi, sedangkan sebagian Android masih menggunakan kamera 2 dimensi yang lebih mudah dipalsukan. Meski efisien, teknologi ini tetap memerlukan perlindungan kuat terhadap data. Baik, perkenalkan nama saya Marcella Sulfiana Misha Marundu dengan NIM F5212401. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian mekanisme autentikasi khususnya pada iPhone yaitu Face ID. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang mekanismenya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Face ID. Jadi Face ID ini merupakan sistem autentikasi biometrik yang dikembangkan oleh Apple untuk memberikan keamanan tinggi sekaligus kemudahan bagi pengguna dalam membuka perangkat dan melakukan verifikasi identitas. Nah, sistem ini pertama kali diperkenalkan pada iPhone X dan terus digunakan di berbagai model iPhone yang terbaru. Nah, kita langsung saja ke mekanisme yang pertama, yaitu pemindaian wajah 3D dengan kamera TrueDepth. Nah, Face ID itu menggunakan teknologi kamera TrueDepth, yaitu gabungan dari beberapa sensor. Nah, itu ada kamera inframerah, dot projector, dan flood illuminator. Nah, dot projector ini memancarkan lebih dari 30.000 titik inframerah ke wajah pengguna. Lanjut yaitu sensor kamera kemudian membaca pola titik-titik tersebut untuk membuat peta wajah 3D yang unik. Nah, teknologi ini memungkinkan pengenalan wajah tetap akurat meskipun pengguna memakai kacamata, topi, atau dalam kondisi cahaya yang minim. Nah, kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu data wajah diubah ke bentuk matematis terenkripsi. Nah, setelah wajah dipindai, sistem tidak menyimpan foto wajah asli. Sebaliknya, data tersebut dikonversi menjadi representasi matematis berupa serangkaian angka yang mempresentasikan bentuk dan kedalaman wajah. Nah, data ini kemudian dienkripsi secara otomatis untuk mencegah pihak luar mengakses informasi biometrik tersebut. Nah, untuk mekanisme yang ketiga yaitu penyimpanan aman di chip Secure Enclave. Nah, semua data hasil pemindaian wajah disimpan di bagian khusus prosesor yang disebut Secure Enclave. Nah, ini adalah hardware chip yang terisolasi dari sistem utama. Artinya, data wajah tidak pernah dikirim ke server Apple atau disimpan di iCloud. Nah, dengan cara ini, informasi biometrik pengguna tetap aman meskipun perangkat terkoneksi ke internet. Nah, kita lanjut ke mekanisme yang keempat, yaitu proses autentikasi atau pencocokan data. Nah, setiap kali pengguna mencoba membuka kunci iPhone, yang pertama, kamera TrueDepth ini akan kembali memindai wajah pengguna. Yang kedua, sistem Face ID itu akan membuat peta wajah baru dan membandingkannya dengan data transkripsi yang tersimpan di Secure Enclave. Nah, yang ketiga itu, jika hasil pencocokan memiliki tingkat kesamaan di atas ambang batas tertentu atau thresholdnya, akses akan diberikan. Yang keempat, nah jika gagal, pengguna bisa membuka perangkat menggunakan passcode sebagai alternatif. Nah, yang kelima itu yang terakhir itu adalah keunggulan dari Face ID. Nah, keunggulan yang pertama itu tingkat akurasinya itu tinggi karena berbasis peta wajah 3D. Yang kedua itu sulit dipalsukan karena tidak bisa dibuka dengan foto atau video. Yang ketiga itu privasi terjamin karena data wajah tidak pernah meninggalkan perangkat. Nah, yang keempat itu mampu beradaptasi dengan perubahan wajah pengguna seperti tumbuh jenggot atau memakai kacamata. Nah, sekian penjelasan singkat saya untuk mekanisme autentikasi iPhone. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya Gloria Tanelova Mapada dengan NIM F5212430 akan menjelaskan mekanisme autentikasi Face ID pada Android. Face Unlock di sistem Android bekerja dengan memanfaatkan kamera depan untuk mengenali wajah pengguna. Saat pertama kali diatur, Android meminta pengguna untuk merekam citra wajah dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Citra ini kemudian diolah menjadi data biometrik menggunakan algoritma pengenalan wajah yang mendeteksi ciri unik seperti bentuk mata, hidung, mulut, dan jarak antar titik wajah. Data biometrik tersebut disimpan secara lokal di perangkat, bukan di server. Data biometrik tersebut disimpan secara lokal di perangkat dan bukan di server untuk menjaga privasi pengguna. Saat pengguna menyalakan layar atau mencoba membuka kunci, kamera depan secara otomatis memindai wajah dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan. Jika hasil perbandingan menunjukkan kecocokan, sistem Android akan membuka kunci layar. Nah, pada sebagian besar perangkat Android, sistem Face Unlock menggunakan pengenalan wajah 2 dimensi yang hanya mengandalkan gambar dari kamera depan. Meski cepat, sistem ini lebih mudah dipengaruhi oleh pencahayaan dan sudut pandang. Beberapa perangkat kelas atas sudah mengadopsi sensor tambahan seperti inframerah untuk meningkatkan akurasi dan keamanan, sehingga wajah tetap dapat dikenali dalam kondisi gelap. AI pada Face Unlock bekerja dalam mempelajari dan mengenali pola unik wajah pengguna menggunakan algoritma pembelajaran mesin, sehingga sistem bisa membedakan asli dan palsu dengan cepat dan akurat. Teknologi ini menjadikan Face Unlock di Android sebagai metode autentikasi yang praktis, cepat, dan semakin aman berkat dukungan kecerdasan buatan dan pembaharuan sistem keamanan Google. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keamanan. Data wajah pada sistem Face Unlock disimpan secara lokal di perangkat bukan di server, sehingga meminimalkan risiko kebocoran data atau akses oleh pihak luar. Mekanisme ini menjadikan proses autentikasi lebih aman karena seluruh pengolahan data biometrik terjadi di dalam perangkat itu sendiri. Kelebihannya, teknologi ini menawarkan proses autentikasi yang cepat, praktis, dan efisien, memungkinkan pengguna membuka kunci perangkat hanya dengan sekali pandang. Selain itu, sistem ini relatif sulit diretas tanpa kehadiran wajah asli pemilik, menjadikannya pilihan populer dalam keamanan modern. Kelemahannya, pada sebagian perangkat Android yang masih menggunakan pemindaian wajah berbasis 2 dimensi, sistem ini dapat tertipu oleh foto atau video wajah pengguna, sehingga tingkat keamanannya lebih rendah dibanding sistem berbasis 3D. Perbandingannya, Face ID pada iPhone memiliki keunggulan signifikan karena menggunakan teknologi pemindaian 3 dimensi dengan sensor inframerah yang mampu mengenali kedalaman dan struktur wajah secara detail. Hal ini membuat Face ID jauh lebih akurat, adaptif terhadap perubahan wajah, dan lebih sulit dipalsukan dibandingkan Face Unlock berbasis 2 dimensi pada sebagian besar perangkat Android. Lanjut, ada potensi ancaman. Yang pertama, spoofing wajah. Sistem dapat tertipu oleh foto atau video wajah pengguna. Kedua, pencurian data biometrik. Data wajah yang tersimpan bisa dicuri jika tidak dienskripsi dengan baik. Ketiga, pemaksaan fisik. Seseorang bisa memaksa pengguna untuk membuka kunci dengan wajahnya. Dan yang terakhir, masalah pencahayaan dan kondisi wajah. Pencahayaan buruk atau perubahan wajah, misalnya memakai masker, dapat mengganggu proses pengenalan wajah. Selanjutnya ada rekomendasi peningkatan keamanan. Gunakan sensor 3D inframerah di semua perangkat Android untuk hasil pemindaian yang lebih akurat. Tambahkan verifikasi tambahan seperti PIN atau OTP untuk aktivitas sensitif seperti transaksi keuangan.
Terapkan deteksi wajah hidup liveness detection agar sistem tidak tertipu oleh foto atau video. Gunakan enkripsi lebih kuat untuk melindungi data biometrik agar tidak mudah dicuri. Lakukan edukasi pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data wajah dan pengaturan privasi perangkat.